Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mengawali seluruh aktivitas Dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga edisi Kamis 15 September 2022 bersama dengan saya Pendeta Jendi Megumi Penggohong. Tapi sebelum kita Membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di saat ini. Kami boleh lagi diperjumpakan program Renungan Harian Keluarga. Saat ini sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami rindu lagi akan dituntun oleh berita firman-Mu. Karena kami tahu ketika kami firman, kami bisa terjatuh. Untuk itu Tuhan, melalui firman-Mu ini dapat menunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar dalam kami menjalankan seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Ampuni setiap kesalahan, dosa yang sering kali kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku. Selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar. Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita yang diberkati ketika kita mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini, wariskanlah perintah Tuhan kepada anak-anak cucu cicit. Saudaraku, setiap orang tua pasti ingin memberikan warisan kepada anak-anaknya kelak. Apa yang orang tua miliki pasti nanti akan diwariskan kepada anak-anaknya. Sebagai orang tua, tentu ingin anak-anaknya kelak memiliki hidup yang lebih baik. Warisan apakah yang terbaik yang orang tua bisa berikan kepada anak-anaknya? Warisan dalam bentuk harta benda. Seberapa banyaknya kita berikan bisa habis lenyap bila anak-anaknya tidak bisa mengelola harta warisannya.
Dan bagaimana bila orang tuanya tidak memiliki harta benda yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya? Apa? Apa yang harus diwariskan kepada anak-anaknya? Uang? Hidupnya menjadi tidak berarti. Tidak bisa hidup kalau tidak memiliki uang. Kalau kita biasakan anak-anak kita dengan uang. Saudaraku, ada harta warisan yang lebih berharga daripada harta benda, yaitu warisan rohani. Dalam warisan rohani ada pengenalan akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, serta teladan hidup yang baik. Harta warisan rohani adalah harta warisan yang paling berharga dibandingkan warisan harta benda. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita di saat ini, sebagai seorang pemimpin, Musa menyadari bahwa ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, mereka akan berhadapan dengan tantangan iman, berhadapan dan juga hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, sebelum waktu kematiannya dan sebelum pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, sebagaimana perintah Tuhan, Musa meninggalkan suatu warisan yang nilainya kekal untuk kehidupan penerusnya dan seluruh umat Tuhan pada waktu itu. Warisan tersebut termuat dalam perkataan-perkataannya yang mengandung perintah Tuhan untuk diwariskan kepada anak cucu cicit bangsa Israel. Saudaraku, Musa menasihati dan meminta bangsa Israel untuk mengingat akan Tuhan dengan segala ketetapan dan ke-10 firman-Nya untuk diberitahukan serta diajarkan kepada kaum keturunan di negeri kemana mereka pergi dan mendudukinya, agar tidak hilang dari ingatan mereka. Bangsa Israel telah melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehadiran dan kuasa-Nya pada saat pemberian ke-10 firman yang dituliskan dalam 2 loh batu. Bahkan saudaraku, pekerjaan kuasa tangan Tuhan yang besar dan dahsyat telah dialami untuk diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita berkewajiban meneruskan pengetahuan dan penglihatan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan, perintah dan hukum-hukum kepada angkatan selanjutnya. Agar mereka mengasihi Tuhan dan tidak terputus dari kasih karunia-Nya. Hidup takut akan Tuhan dengan mencintai firman-Nya patut menjadi warisan rohani bagi anak cucu cicit kita. Supaya semua pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang dahsyat tidak dilupakan. Keluarga kita adalah tempat yang utama untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan. Karena dari keluargalah lahir anak-anak, cucu, cicit sebagai generasi baru. Pewaris cita-cita dan perjuangan bagi masa depan gereja dan bangsa. Peranan keluarga sebagai tempat benih-benih iman harus diperkuat. Dari keluarga yang tangguh iman, maka lahir gereja dan bangsa yang besar. Karena itu, wariskanlah perintah Tuhan dan keteladanan hidup
yang baik bagi anak, cucu, cicit kita. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, pendidikan yang diberikan berguna sekali. Uang yang diberikan juga bisa bermanfaat. Tetapi semua warisan tersebut bisa menjadi sia-sia. Bahkan tidak jarang yang malah menjadi penyebab utama atau kausalitas dari kehancuran anak-anak. Jadi penyebab utama dari kehancuran anak-anak kita. Tetapi warisan takut akan Allah yang diberikan orang tua kepada anak-anak, lalu anak-anak mengembangkan diri sedemikian rupa sampai mereka menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan yang efektif, maka orang tua pun juga akan ikut memetik buah dari kehidupan anak-anak yang mewarisi iman orang tuanya. Untuk itu kita para orang tua, mari kita renungkan sekarang apa yang sudah kita wariskan kepada anak-anak kita. Jika belum memberikan warisan yang baik, mari kita tebus kesalahan kita. Supaya di sisa umur kita ini, kita masih bisa meninggalkan warisan untuk anak-anak kita dan sesama. Jadi kita masih punya kesempatan meninggalkan warisan. Mungkin ada orang tua yang sekarang terbaring, sudah tidak punya kekuatan fisik untuk berbuat sesuatu. Biarlah doa kita bisa menyentuh hadirat Allah dan didengar oleh Tuhan. Maka hargai waktu yang ada untuk mengukir kehidupan, supaya kita bisa memiliki warisan yang berlimpah di kekekalan nanti. Masih ada waktu. Kita bisa berubah. Demikian firman Tuhan di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Buat anugerah-Mu, kesempatan yang indah di saat ini, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu yang kembali memperteguh iman kami. Karya Allah yang telah menebus kami manusia melalui kematian dan kebangkitan. Itu adalah firman yang harus kami beritahu, kami ajarkan, kami ingatkan dalam kehidupan anak, cucu, cicit kami. Sehingga mereka tetap terus dapat merasakan, dapat mengetahui, mengimani betapa luar biasanya sebuah karya yang pernah Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Untuk itu Tuhan memberkati kami semua yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga. Bahkan juga jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Selatan, dari kolom 1 hingga kolom 27. Mampukan kami hidup bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaksana apa yang telah Tuhan firmankan. Beri sehat, beri kuat bagi kami. Sehingga dalam kami menjalani hari-hari hidup, menjalankan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan embankan bagi kami, kami boleh melaksanakan dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur. Tetapi di balik kerja keras yang kami kerjakan, kami boleh menikmati berkat untuk kehidupan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, baik duka cita, kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan pekerjaan, mereka yang saat ini dalam keadaan bimbang, iman dalam keadaan tergoyah, bertanya-tanya tentang
kehadiran Tuhan. Mereka yang putus asa, mereka yang berbeban berat. Bahkan anggota jemaat yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Dengan ditangani tim medis maupun juga didampingi keluarga, mari Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka memaknai akan setiap kejadian, setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini adalah sebuah proses yang Tuhan hadirkan untuk membentuk, untuk mengukur taraf keberimanan kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tapi kami mendoakan untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan mereka sehat kuat melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mendoakan buat anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan bersyukur karena boleh mencapai kesuksesan baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Perlengkapi sukacita mereka dengan tahu, menyadari akan memberikan persembahan yang terbaik, yaitu tubuh mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan diberkati Tuhan. Diaken, penatua dari kolom 1 hingga kolom 27. Penatua Bipra, makan juga pengurus kelompok Bipra, penasehat jemaat, KPPJ, kelompok pelayanan lansia, Panji Yosua, Kostor, pegawai gereja, unit pelayanan kategorial, motivator kolom, semua perangkat pelayanan yang ada, Tuhan mampukan agar boleh bergandeng tangan, bekerja sama, sehingga boleh terciptanya hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga di dalamnya Tuhan. Tim multimedia yang dengan setia meluangkan waktu, mempersiapkan segala sesuatu untuk menyiarkan program renungan harian keluarga. Bahkan juga program-program yang ada di multimedia Gemi Maranatha Selatan. Diberkati Tuhan semua tim yang ada. Bahkan semua yang terlibat, para pendeta, beri sehat, beri kuat, sehingga kami boleh menjalankan tugas pelayanan ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh majelis jemaat, badan pekerja yang ada, yang mengatur organisasi gereja, diberkati Tuhan. Dari Ketua, Pendeta Ibu Silvana, Tua Idan, Nyonya Kaunang, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Anggota, semua diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan buat para hamba-Mu yang telah Tuhan utus di kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemerintah kami, dari yang ada di pusat sampai yang ada di Kota Tomohon, ada di kelurahan, di lingkungan, semua jajaran pemerintahan. Mampukan mereka menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, sehingga boleh terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagi kami masyarakat, berikan kami kesadaran agar kami tetap terus mau menunjang seluruh program pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami pasrahkan
hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Untuk itu, mari kita like, kita komen, subscribe, bahkan kita ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan yang tentunya menyiarkan program-program renungan yang pastinya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan juga sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Soli Deo Gloria.